Halo guys, ketemu lagi bersama saya, Channel Misteri. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Misteri Merah Delima. Film ini dirilis tahun 2002. Namun, film ini tenarnya naik daunnya tahun 90-an yang dibintangi oleh Kiki Fatmala, Yurike Prastika, Johan Saimima, Doro Margen, Rahmat Kartolo, Alek Pangai Bali. Di film ini, aku akan menceritakan tentang seorang gadis yang ingin mempercantik wajahnya melalui ilmu sihir. Dan dia mendatangi seorang dukun wanita. Dan si dukun wanita itu mampu dan menolong dia, mempercantik dia menjadi seorang model. Namun, ada persyaratannya. Di balik semua itu, tentu saja harus ada syaratnya. Si wanita itu harus menubalkan laki-laki yang bercinta dengannya. Nah, kemudian hari, si perempuan itu datang ke dukun itu. Dan malam 14 purnama, si perempuan itu diritualkan oleh sang dukun. Nah, setelah itu datanglah siluman yang ingin memberikan ajimat kepada perempuan itu. Namun, si wanita ini harus berjanji menjadi budaknya dan harus berjanji juga menumbalkan laki-laki yang bercinta dengannya. Di kemudian hari, dia itu sudah cantik, sudah bodinya aduhai, dia menjadi modeling karena si dukun itu memberikan jimat merah delima ke tubuhnya. Nah, di suatu hari si perempuan itu badannya sakit-sakit, pegal-pegal karena dia habis foto-foto menjadi modeling. Pembantunya menelepon seorang yang memijat. Si perempuan itu pengennya memijat itu yang tunanetra. Namun pembantu itu menyuruhnya tukang pijat seorang pemuda yang gagah, perkasa, yang ganteng rupawan, Johan Saimima. Nah, setelah itu perempuan itu dipijit sama si pemuda ini. Namun si perempuan tidak tahu bahwasanya yang memijit itu adalah pemuda gagah dan ganteng. Si perempuan itu pengennya dia dipijit sama laki-laki yang tunanetra tidak bisa melihat. Nah, seketika itu si perempuan itu sehabis dipijit melihat si pemuda itu di samping dia duduk dengan tersenyum, langsung marah dan mengusirnya sampai dilempar tas dia, sampai dilemparin sama baju-baju perempuan itu, si modeling itu, Kiki Fatmala. Namun tanpa sepengetahuan Kiki Fatmala, di tas dia itu ada cincin merah delima jimatnya jatuh di depan pemuda itu. Pemuda itu sangat kaget. Diambilnya si merah delima dan dikasihkan kepada Pak Tua yang bisa ilmu goib dan bisa menerawang. Setelah kelanjutannya, si kakek-kakek itu yang bisa terawang itu melihat merah delima itu di dalamnya ada makhluk goib yang menginginkan tumbal laki-laki. Otomatis si Johan Saimima, pemuda yang ganteng rupawan itu, tukang pijat kaget. Loh, kok bisa? Ini maksudnya gimana, Pak? Tolong, Mbah, katanya. Tolong perjelaskan. Si Mbah Dukun itu memperjelaskan bahwasanya si perempuan itu memakai batu merah delima. Namun jikalau merah delima itu ada di tangan orang lain, otomatis penunggu merah delima itu akan marah dan menyuruh atau kerasukan kepada si perempuan itu. Kemudian malamnya perempuan itu tidak tahu bahwasanya batu merah delima itu sudah diambil sama pemuda itu, Johan Saimima.
malamnya jam 12 malam dia kesurupan, siluman itu datang dan menyiksa tubuhnya. Tubuhnya terasa panas, bertaring mulutnya karena ingin menghisap darah pemuda yang dijumpainya. Namun di situ pemuda itu tidak ada satupun yang datang ke tempat dia. Nah, asisten dia datang dan menghampiri si perempuan itu. Asisten itu kaget. Kenapa, Mbak? Kenapa, ada apa yang terjadi, Mbak? Pergi kamu, kata si wanita itu. Karena kenapa? Dia ingin, tidak mau si lelaki itu, asistennya, mati secara sia-sia karena menjadi tumbal batu merah delima penunggunya. Nah, kemudian si pemuda itu bingung harus gimana ini, batu ini milik perempuan itu. Kata si mbah dukun, harus dikembalikan kepada yang punyanya. Karena misalkan kalau tidak dikembalikan, penghuni batu merah delima akan sangat marah, guys. Nah, di alur cerita itu tiba-tiba si pemuda itu datang kepada Kiki Fatmala, dan Kiki Fatmala merasa malu karena emang selama ini dia mempercantik dirinya itu dengan ilmu kebatinan dan ilmu sihir, yaitu batu merah delima yang ada di tubuhnya sudah dimasuki sama mbah dukun perempuan yang di sungai itu. Dulu dia diritualkan di tempat sunyi di perkebunan di tengah-tengah lautan, sehingga siluman penunggu itu datang dan merasuki tubuhnya dan mengikat perjanjian bersama siluman itu. Akhirnya pemuda itu mengerti bagaimana cara untuk menolong si wanita itu. Dia berpikir, apakah saya bisa, Mbah, untuk menolong si perempuan itu? Karena pemuda itu datang lagi ke dukun yang sakti itu, Mbah dukun yang bisa menerawang ilmu gaib dan bisa pergi ke alam gaib. Kata si Mbah, kamu bisa, asal kamu sanggup mendekati perempuan itu. Jikalau dia marah atau jikalau siluman itu datang, kamu harus bisa bertarung dengan siluman itu. Dengan begitu bingung, dengan begitu banyak pikiran, pemuda itu bicara kepada Mbah Dukun itu. Bagaimana saya bisa melawan siluman itu, Mbah? Kamu harus berguru dulu dan tubuhmu harus diisi dengan ilmu kebatinan, kata si Mbah itu. Otomatis si pemuda itu bingung, harus gimana saya mendekati pemuda itu. Caranya, kamu harus bisa menjadi kekasihnya atau menjadi suaminya, karena ilmu itu hancur jikalau ada seorang laki-laki yang menolongnya dengan penuh kasih sayang, kata si mbak itu. Di kemudian hari, si pemuda itu, Johan Saimima, datang ke rumah si wanita itu, Kiki Fatmala. Dan Kiki Fatmala mulai jatuh cinta kepada perempuan itu. Akhirnya perempuan itu bingung harus gimana. Kata siluman penunggu batu merah delima, dia tidak boleh menikah dan tidak boleh punya seorang kekasih. Karena jikalau dia punya seorang kekasih, maka kekasihnya akan meninggal dengan keadaan sangat memilukan dan sangat mengenaskan. Dia bingung, sedangkan hatinya sudah mulai jatuh cinta kepada pemuda itu, Johan Saimima. Haruskah dia mengatakan cintanya atau haruskah Johan Saimima menjadi pacarnya? Namun bagaimana di sisi lain, jikalau dia punya seorang kekasih, siluman itu tentu akan marah dan tentu akan mengambil dirinya pengganti tumbal si lelaki itu. Namun Johan Saimima sangat mengerti tentang kondisi dan keadaan si gadis itu. Dia bisa menolong asal gadis itu mau sadar dan kembali kepada sang ilahi. Ibaratkan dia harus sadar dan membuang ilmu yang ada di tubuhnya. Dan Kiki Fatmala bingung, apakah saya harus membuangnya? Sedangkan ilmu saya ini udah
menyatu dengan tubuh saya, kata Kiki Fatmala. Namun si pemuda itu menjawab, bisa saja, asal kamu bisa melawan diri kamu sendiri. Nah, di kemudian hari, pemuda itu membawa si wanita itu menghadap dukun itu. Sebelum menghadap dukun itu, si wanita itu sangat ketakutan karena ilmunya akan dicabut. Namun si mbah dukun itu menjawab, tak usah takut, karena ini adalah pengaruh ilmu goib yang ada di batu merah delima di dalam tubuh kamu, kata si mbah kepada wanita itu. Nah, demikianlah guys alur cerita misteri merah delima. Semoga kalian paham dan semoga kalian tahu filmnya. Dan ini film sangat kenang-kenangan, sangat legend banget di tahun 90-an. Judulnya Misteri Merah Delima. Jangan lupa like dan subscribe channel saya agar kalian bisa melihat video-video misteri terbaru saya yang akan saya sajikan untuk kalian. Oke, terima kasih.